Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, rekan guru di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat. Perkenalkan, nama saya Yeni Aridiana Sutantri. Saya mengajar di SDIT Ibadur Rahman, Blitar. Izinkan pada kesempatan kali ini saya berbagi hal baik yang saya dapatkan selama saya belajar bersama dengan teman-teman di Sekolah Merdeka Belajar. Bapak Ibu, materi yang saya pilih pada kesempatan kali ini adalah tentang kesepakatan kelas. Mengapa saya memilih materi ini? Menurut saya, saat ini materi ini sangat penting untuk kita cermati kembali, untuk kita praktekkan dengan praktek yang baik sehingga tercapai pembelajaran kita. Seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang ini sekolah kita sudah mulai kembali untuk melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka. Setelah beberapa waktu yang lalu kita hanya melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui virtual. Bapak Ibu, tentunya kita merasakan dampak dari pembelajaran jarak jauh kemudian berubah kembali menjadi pembelajaran tatap muka. Karena itu sesuatu yang berbeda. Jadi ketika kita memulai pembelajaran tatap muka, menurut saya kita perlu untuk kembali membuat kesepakatan bersama anak-anak sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar tatap muka. Saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya dalam praktik baik melaksanakan kesepakatan atau membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak yang ini saya lakukan sebelum pandemi kemarin. Bapak Ibu, inilah atap saya. Yang pertama, A, yaitu awalnya. Awalnya saya sebagai guru ingin sekali memiliki kelas yang kondusif di mana pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, bermakna dan menyenangkan untuk anak-anak. Pada waktu itu saya mengajar di kelas 4 yang notabene adalah jenjang kelas yang mulai gede ya, dalam tanda kutip, artinya anak-anak berada pada masa setelah dari kelas bawah menuju ke kelas atas, tapi mereka juga masih awal-awal sehingga belum juga gede tapi juga tidak bisa dikatakan masih kecil. Salah satu tantangan yang saya hadapi di kelas 4 ini untuk mengkondisikan kelas adalah kelas yang kurang kondusif karena anak-anak mulai ada yang bertengkar, kemudian mengingatkan temannya dengan cara yang tidak disukai sehingga menimbulkan pertengkaran, sehingga suasana atau kondisi kelas menjadi kurang nyaman. Jika ada anak yang melanggar peraturan, maka teman-temannya langsung mengingatkan dengan keras dan cenderung ke arah bullying. Itu juga yang terjadi dan menjadi tantangan saya waktu itu. Selanjutnya kita sampai pada tahap yang ketiga, yaitu A, aksi. Aksi yang saya lakukan untuk tantangan yang saya hadapi adalah saya merasa perlu membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan itu adalah diambil atau disepakati oleh semua anak yang terlibat di kelas saya. Bukan hanya membuat peraturan yang bersifat searah atau saya sendiri yang membuat kemudian mereka melaksanakan, tetapi saya merasa perlu membuat kesepakatan dengan mereka karena mereka sudah mulai memiliki ide-ide sendiri. Mereka juga mulai peduli dengan citra dirinya dan butuh pengakuan. Saya berusaha melibatkan mereka untuk membuat kesepakatan bersama sehingga mereka merasa sadar akan tujuan ataupun kondisi yang kondusif dalam kelas yang mereka inginkan. Saya membuat pertanyaan-pertanyaan untuk mereka
yang mereka jawab secara individual dan tertulis. Yang pertama adalah saya menanyakan apa harapan mereka tentang situasi kelas. Jadi situasi kelas seperti apa yang mereka inginkan pada saat sedang belajar di kelas. Mulai dari fisik, misalnya penataan kelas, kemudian teman-teman, kemudian kondisi atau situasi di kelas itu. Kemudian yang kedua, apa hal yang tidak disukai pada saat di kelas. Kemudian saya meminta masing-masing siswa berkelompok untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan itu tadi dan mempresentasikan jawaban menurut kelompok mereka. Kemudian dilanjutkan dengan membuat kesepakatan agar pertanyaan-pertanyaan tadi dan kondisi yang diinginkan oleh siswa dapat tercapai, sehingga kita mendapatkan poin-poin kesepakatan kelas. Kami juga mendiskusikan bagaimana jika ada di antara kita yang melanggar kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat di kelas. Di forum pembahasan tentang kesepakatan kelas itu, saya juga membahas tentang bagaimana cara mengingatkan ketika teman kita melakukan kesalahan. Kemudian mereka memberikan pendapatnya, dan akhirnya kami sepakat untuk menghindari mengolok-olok dan juga mengingatkan dengan kasar. Kami juga menyepakati bahwa di akhir pelajaran atau di akhir kelas kami akan melakukan refleksi bersama untuk merefleksikan ataupun mengevaluasi kegiatan belajar pada hari itu. Nah, Bapak Ibu, kita sampai di atap yang terakhir, yaitu P, perubahan atau pembelajaran yang kami dapatkan dari aksi yang telah kami lakukan. Yang pertama, saya merasakan bahwa anak-anak tidak cuek lagi dengan peraturan. Mereka lebih peduli dan menjaga kesepakatan yang telah mereka buat di kelas. Teriakan-teriakan dan juga kata-kata kasar juga sangat berkurang di kelas kami, sehingga kelas menjadi lebih nyaman. Dalam SMP kemudian saya mempelajari bahwa kesepakatan kelas itu ternyata adalah salah satu cara untuk memupuk disiplin positif yang baik untuk anak-anak. Mengapa baik untuk anak-anak? Karena yang pertama, membantu anak merasakan koneksi atau kepemilikan. Kemudian yang kedua, saling menghargai dan mendorong. Kemudian yang ketiga, efektif dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang keempat, mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting, yaitu menghormati, memperhatikan orang lain, memecahkan masalah, dan bekerja sama, serta keterampilan untuk berkontribusi di rumah, di sekolah, atau komunitas yang lebih luas. Kemudian yang kelima, membantu anak-anak untuk menemukan seberapa mampu mereka. Kesepakatan kelas adalah upaya membangun kesadaran akan tujuan, mengembangkan cara dan kebiasaan bersama, serta refleksi terhadap proses dan capaian untuk mencapai tujuan. Demikian tadi Bapak dan Ibu, praktik baik dan juga beberapa poin-poin penting yang berhubungan dengan kesepakatan kelas yang bisa saya sampaikan pada sesi berbagi pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian masih banyak sekali hal yang kurang. Semoga praktek baik ini dan juga hal-hal penting yang perlu kita perhatikan dalam kesepakatan kelas yang telah saya paparkan bisa menambah kebaikan dalam praktek pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah-sekolah Bapak dan Ibu.
Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.